Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya calon-calon tetap penghuni surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini, subuh hari Sabtu, kita berkesempatan atas izin Allah untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, ibadah salat subuh secara berjamaah di tempat yang paling mulia di dunia, yaitu di rumah Allah, di Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, hidup penuh rahmah dalam bimbingan Al-Quran. Hidup dirahmati Allah melalui bimbingan Al-Quran. Setuju nggih? Masya Allah, alhamdulillah, hari ini sing nyoting 2 TV. TV Raudhatul Jannah, TV apa ini? Yusuf Channel ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kamu, madama, selagi siapapun di antara kamu, fi musallahul ladzi yusalli fi, yang bersabar berada di tempat ia melaksanakan sholat secara berjamaah tersebut, di masjid atau di musola. Watakulu, sholawatnya malaikat itu, doanya malaikat itu adalah Allahumma sholli alaihi, ya Allah, sholawatmu limpahkan kepada hambamu ini, warhamhu, dan rahmatmu curahkan kepada hambamu ini, waghfirlahu, dan maghfirahmu limpahkan kepada hambamu ini. Siapa tadi? Orang-orang yang sholat berjamaah lalu sabar untuk melanjutkan dari kegiatan berjamaah itu untuk mengikuti kajian-kajian keislaman, untuk mengikuti dan melanjutkan dengan berzikir, berdoa, dan termasuk membaca Al-Quran. Maka dengan apa yang kita lakukan ini sudah jelas jaminan dari Rasulullah, rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Bahkan saking gedene rahmat itu sampai disebut dengan istilah bersolawat, malaikat bersolawat, mencakup semua tadi itu. Mulane
sing boten nderek jamaah nggih kados ngeten niku lho wemoan. Napa eman niku? Ya wis eman. Cuman nancene yo ganjaran sing gede kaya ngene iku belum bisa diketahui dan dirasakan sekarang. Orang akan tahu betapa nilainya ibadah kita itu terasa, pahala yang besar itu kita rasakan itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Panjenengan semuanya ingin langsung merasakan hasil pahala, napa masih nunggu mawon? Ingin segera merasakan pahala? Ingin? Monggo berangkat dulu. Kalau ingin membuktikan itu, sekarang kita yakin aja dulu, yakin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Termasuk rahmati Allah yang jelas-jelas yang kita terima adalah bimbingan dan kesadaran kita untuk berangkat ke masjid ini. Kan banyak saudara-saudara kita itu yang beragama Islam di perumahan Wisma Permai ini, nggih. Iki mayoritas muslim toh. Dan hampir semuanya kan insya Allah ya ngerungokno adzan gitu. Ya. Dan mereka juga sehat, betul? Tapi kan enggak semuanya yang terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah itu. Ya, bagi mereka-mereka yang dapat rahmat Allah secara fisik, secara lahiriah, ya krungu iku ya rahmati Gusti Allah. Berarti kupingnya sehat. Tapi hanya sebatas di telinga bisa mendengar, tapi tidak masuk ke hati. Maka krungu adzan ya krungu tok. Oh, ala wis subuh, turu maneh ae. Tapi yang dapat rahmat Allah secara khusus punya kesadaran, bimbingan. Doa kita kan jelas diantaranya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Lah termasuk krungu adzan itu sudah bagian daripada petunjuk dari Allah. Tapi setelah itu kan dikuatkan dengan rahmat berikutnya, warzuqna tibaa, dan bimbinglah kami memiliki kesadaran untuk melakukan apa? Kebaikan itu yang setelah mendengar itu. Jadi akhirnya ada dua macam, Pak. Krungu adzan tetap turu wae. Ana sing krungu adzan berangkat nang masjid. Lah panjenengan ini yang dapat bimbingan Allah, rahmati Gusti Allah secara khusus yang tidak diberikan secara umum. Nah, nanti ke depan arahannya adalah nanti kita akan punya tema napa? Ibadah untuk diamalkan dan dirasakan. Apakah jenengan ini termasuk orang-orang yang mampu merasakan hasil daripada ibadah yang kita lakukan selama ini? Di dunia itu kan juga perlu untuk bisa merasakan ibadah, bukan hanya diamalkan tapi dirasakan. Nah, caranya ya opo, nanti kita ikuti pada tema yang lain. Ngoten nggih? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup dirahmati Allah dalam bimbingan Al-Qur'an. Maka siapa-siapa yang sesungguhnya akan dapat rahmat Allah melalui bimbingan Al-Qur'an. Secara umum di surat An-Naml ayat 46 insyaallah, atau yang sering juga di surat Al-Isra ayat 82. Kalau ini surat An-Naml, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim.
wa innahu sesungguhnya Al-Qur'an itu lahudan adalah napa? Sebagai petunjuk, bukan Al-Qur'an itu yang memberikan petunjuk, tapi Allah dilewatkan melalui Al-Qur'an. Wa rahmatun, dan Al-Qur'an itu sebagai rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Maka melalui ayat ini, yang pertama, siapa saja yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah, yang pertama secara mendasar secara umum adalah orang yang beriman kepada Allah. Lalu sudah, itu bingkai awalnya, orang yang beriman. Lalu diperinci, orang beriman yang bagaimana juga nanti dapat rahmati Allah. Kan nanti ada perincian-perinciannya itu. Nah, secara global, secara umum kita beriman kepada Allah, itu sendiri sudah rahmat Allah. Nah, lalu nanti secara spesifik, khusus begitu. Yang jelas, 2 pertemuan yang lalu, setelah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, itu penyebab turunnya rahmat Allah. Lalu yang berikutnya kan Al-Quran dijadikan bacaan. Orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, eksis istilahnya. Apa Pak? Eksis itu Pak? Dalam melakukan tartilul Quran atau tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, eksis, ekstra istiqomah. Understand? Rutin. Tiap hari berapa halaman, berapa juz, berapa itu sudah. Atau mungkin ayat-ayat surat-surat tertentu saja, monggo boleh. Tapi sing apik ya sing terus berkesinambungan, khatam kembali lagi. Itu termasuk juga akan mendatangkan rahmati Allah. Bahkan nanti bisa menjadi pendamping saat kita bersama didatangi malaikat mungkar dan nakir. Di mana? Di alam barzah. Al-Quran mendampingi kita nanti itu. Sing gelem maca Quran. Lah nek maca Quran tok, ya semua Quran iku diapakno iku. Pun kita mencanangkan diri Al-Quran itu sebagai bacaan rutin, bacaan wajib kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain kita beriman, selain kita menjadikan bacaan Al-Quran sebagai penyebab diturunkannya rahmat Allah, adalah bagaimana Al-Quran yang kita imani itu membimbing manusia supaya dari bimbingan-bimbingan itu mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi gini Pak, secara umum ada rahmat itu yang didatangkan oleh Allah tanpa melalui permintaan, tanpa melalui usaha manusia. Itu berlaku umum untuk seluruh makhluknya. Berlaku umum untuk seluruh makhluknya, tanpa permintaan. Seperti apa? Udara untuk apa ini? Untuk bernafas itu rahmat Allah, berlaku umum, gak usah diminta. Bumi tempat kita berpijak ini ya rahmati Allah. Nah gitu secara. Tapi nanti yang kita bicarakan itu rahmat-rahmat yang bersifat khusus. Yang di situ ada unsur pahalanya, ada unsur kemuliaannya, ada unsur bimbingannya. Di surat Al-A'raf ayat 150, nanti cek lagi ya nanti ya, 58 nanti insyaallah. Saya hafal bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Enak Pak suara ini Pak? Gak kalah karo imam ya. Dan kita memang diajarkan oleh Rasulullah untuk bagaimana memerdukan Al-Quran. Laisa minna malam yataghanna bil Quran. Barang bukan termasuk golongan ketika membaca Al-Quran itu tidak pakai nada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya kan untuk ya kan nasta'in. Hambar Pak rasanya Pak nggih. Nggih napa mboten? Oh, Pak. Pun tadi ayat sudah saya baca. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku kata Allah wasi'at. Sampun kepanggih apa Yusuf? Apa sampun kepanggih? Surat Al-A'raf tadi yang saya baca. 158. Nggih. 57 apa 58 itu. Pokoknya sekitar ini enggak 58 56. 100 pokoknya 100-nya ada. Wa rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku itu menyelimuti. Iya. Jare wong Jawa sumrambah. Apa sumrambah niku? Apa sumrambah niku Pak? Meliputi semuanya. Semua makhluk. Fasa'aktubuha, tapi lalu kami mewajibkan secara khusus rahmat hati itu secara khusus, beda dengan yang umum tadi itu, lilladzina yattaqun, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Yang berikutnya wa yu'tunaz zakah, mereka-mereka yang melaksanakan kewajiban zakat, sedekah. Walladzina hum, dan terhadap mereka-mereka biayatina, untuk ayat-ayat yang aku turunkan, yu'minuna, mereka mengimani. Kalau tadi iman secara umum, ini mengimani ayat-ayat Allah, ayat yang ada di Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di alam semesta. Jamaah ngantuk nggih? Ini kalau kopi susu beredar ngono ya enak. Yang pertama, rahmat Allah dikhususkan untuk orang-orang yang yattaqun. Yattaqun itu apa yang kita ketahui selama ini makna takwa itu? Iya. Oh, gitu nggih. Bukan takwa singkatan, takut istri tua, bukan. Apalagi diartikan tawakal, takut istri tua, banyak akal. Bukan. Tapi takwa di sini adalah yang sering kita dengar dan kita pahami, takwa itu orang yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wujudnya adalah melaksanakan ibadah sebagai perintah Allah dan menjauhi larangan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, larangan-larangan Allah. Itu orang yang takwa. Takwa dalam arti pelaksanaan ibadah secara khusus, murni seperti sholat. Nggih. Takwa dalam arti ibadah secara umum, ibadah sosial, itu kan juga ada ketakwaan di situ. Termasuk suami istri yang takwa, ibadahnya kepada Allah, oke. Lalu bagaimana aplikasi cinta antar suami istri itu jika sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, itu juga berarti suami yang takwa. Sehingga cakupannya takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di ibadah sholat, tapi juga takwa dalam bentuk ibadah sosial. Bekerja dengan benar, gak
gak nyolongan, gak nipu, gak apa maneh kono. Gak mengurangi timbangan bagi yang berdagang itu, gak bocok, dan semuanya itu bagian daripada takwa. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah. Lalu bekerja itu juga bagian daripada takwa. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki, carilah karunia Allah. Maka bekerja itu juga ada bagian daripada apa? Ketakwaan itu. Setelah dapat rezeki, lalu hasilnya itu dipakai untuk siapa? Itu juga bagian daripada aplikasi takwa. Bapak Yusuf kalau sudah dapat duit banyak dikasihkan siapa Bapak Yusuf? Istri sendiri apa istrinya tetangga? Nah, maka nilai ketakwaan nanti itu adalah untuk membahagiakan istri dan anak-anak. Apakah boleh dipakai untuk diberikan sedekah sama tetangga? Boleh, tapi di situ boleh secara bukan sembunyi-sembunyi. Halo? Nang bojo wis dikekno, kebetulan penghasilannya 15 juta, nang bojo dikekno 10 juta, ternyata tonggo iku rondo, dikei apa 5 juta secara sembunyi. Takwa ngono iku ya. Halo? Nah, di situ. Jadi suami itu juga menggambarkan ketakwaan. Suami orang yang senantiasa berupaya, suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Suami itu kasih siapa? Membahagiakan siapa, Pak? Membahagiakan siapa? Istri. Maka suami yang senantiasa berikhtiar, berupaya untuk membahagiakan istri, itulah suami yang takwa di hadapan Allah, di hadapan istri. Bapak-bapak tahu kira-kira istri paling bahagia diberi apa, Pak? Halo? Makanya ada rahasia. Nanti di surga itu kan ada istilah bidadari, betul? Bidadari itu kan berlaku untuk para suami-suami, para laki-laki, betul? Tapi tidak disebutkan tentang bidadara, betul? Kenapa? Karena nanti fokusnya yang paling membuat seorang istri itu bahagia itu adalah bukan persoalan biologisnya itu, tapi duit, Pak. Mulai nung wedok nanti itu dicukupi oleh Allah gambaran tentang istana, gambaran tentang permata, tentang pokok itu sing paling seneng, Pak. Halo. Mulai wong lanang sing takwa di depan seorang istri itu apa? Wis bendino kaya ana dhewe ae. Bendino kon blonjo ganti emas sing 20 gram ganti sing 50 gram. Wis ngono wae. Ngene ku arang-arang jan turu gelem, Pak. Timbangane bendino dijak turu gak dikai. Nah, iku ya takwa ngene iku, Pak. Halo. Suami. Lah nanti istri juga tahu, istri yang takwa itu apa? Satu, ibadahnya kepada Allah. Betul nggih? Apabila sholatnya sudah dikerjakan dengan begitu baik, ini bagian dari ketakwaan, irisan ketakwaan itu. Lalu puasa wajibnya dikerjakan dengan baik, wa hafizat farja, dia mampu untuk menjaga dirinya, tidak memamerkan auratnya, tidak berbuat zina. Wa ata'at zaujaha, lalu istri itu taat pada suaminya. Gimana? Kila dikatakan kepada wanita itu, udkhuli al jannata, silahkan kamu memasuki surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun. Jadi unsur ketakwaan seorang istri itu ya kepada Allahnya, lalu unsur ketakwaan istri itu adalah taat kepada suami. Gampangannya adalah membahagiakan suami. Lalu istri yang cerdas tahu kira-kira suami paling bahagia itu diberi apa oleh istri. Halo. Nah, disitulah naluri laki-laki paling seneng iku ya dikei ngono iku. Mulai nanti wong lanang itu diberi semangat motivasi untuk surga itu adalah azwajuhum, istri-istrinya. Halo. Wong lanang nanti bojone gak mek siji, Pak, mek swarga iku, Pak.
Wakeh, Pak. Cuman sing wong wedok iku bojone mek siji tok, Pak. Wong wedok. Lho. Soalnya nanti istri juga di bagian bukan dari sisi suami, Pak, tapi dari sisi apa tadi itu? Ngono, Pak. Wis, suami yang takwa nggih, bagian daripada menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Dan dilarang untuk bagaimana suami istri saling zalim, saling menyakiti. Pesan Rasulullah dalam haji wada napa? Ittaqullaha fin nisa, wahai para suami-suami yang takwa, yang ingin dapat rahmat Allah. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu. Jadi kalau istrinya itu tidak melakukan ya ketentuan-ketentuan perintah Allah, maka suami takut. Waduh, istriku kok begini. Suami kelihatan kalau keluar rumah memamerkan kelihatan auratnya, diingatkan, Dik, sampean mau keluar jangan memamerkan aurat. Ngono, Pak. Termasuk ngaten nggih, jenengan nek ana bojo metu-metu terus rambut rowe-rowe ngono iku tambah seneng apa sampean merasa dosa, Pak? Ya gak apa-apa, Dik, pamerno kok ngerti rambutmu apik ngono. Iku gak suami takwa ngono. Gak takwa. Tapi Dik, keluar jaga itu aurat. Oh, itu di samping mengingatkan masalah ibadah-ibadah yang lain. Tidak mendolimi istri. Makanya ada lalu istilah ada istilah MI, ya singkatan saya. Isti itu apa? Ikatan suami takut istri. Katanya lapo-lapo wedi, Mbak. Itu berarti fokusnya hanya takut kepada istri. Ngoten nggih? Kalau nggak ketahuan istri. Halo? Ojo gak ngerti ya kok. Beda dengan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah urusan istrimu. Itu berarti apa? MI, ikatan suami takut menyakiti istri. Ya, walaupun nggak tahu istri, tapi kan ini kan kalau ketahuan kan juga menyakiti. Halo? Insya Allah suami-suami seperti itu juga suami-suami yang dirahmati Allah. Suami punya istri yang takwa, insya Allah ya dirahmati Allah. Istri yang punya suami yang soleh, yang takutnya kepada Allah adalah juga istri yang mendapatkan rahmati Allah. Jadi bisa diturunkan rahmat seorang suami itu dilewatkan melalui istri, rahmatnya suami dilewatkan suami, rahmatnya suami dilewatkan melalui istri. Dalam hal apa? Dalam mengaplikasikan cinta. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mana yang boleh dengan suami, mana yang tidak boleh dengan suami, mana yang boleh dengan istri, dan mana yang tidak boleh dengan istri. Itu bagian daripada ketakwaan dalam rumah tangga, ketakwaan dalam cinta. Oke? Takwa, ketakwaan dalam beribadah secara khusus dengan Allah, ketakwaan dalam beribadah kepada sesama. Kan cakupannya ibadah kan luas, Pak. Ada ibadah individu, ada ibadah sosial, ada ibadah mahdhu murni, ada ibadah yang tidak murni karena ada aspek sosial. Seperti ngaji ini ya ibadah mahdhu apa ibadah ghairu mahdhu, Pak? Murni apa tidak murni ini ngaji gitu? Tidak murni, Pak. Tidak murni ini ibadah yang ghairu mahdhu ngaji itu. Kalau sholat tadi memang murni, harus persis. Berapa hitungan rakaatnya, bacaannya apa saja. Tapi kalau ngaji ini kan tidak langsung persis seperti Rasulullah menyampaikan. Ya ono guyone barang titik mah ya gak apa-apa ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu berikutnya, siapa orang yang dirahmati Allah berdasarkan bimbingan Al-Quran, yaitu wa yu'tunaz zakah. Orang-orang yang standar minimalnya ibadah sosial itu melalui sedekah. Ada sedekah yang standar minimal, itu namanya zakat. Artinya apa? Zakat itu adalah sedekah yang bersifat wajib. Orang yang dapat rahmat Allah dalam ibadah sosial adalah minimal zakatnya dilaksanakan. Ada ukurannya, zakat itu minimal secara umum adalah 2,5%.
Tapi nanti ada memang zakat-zakat tertentu yang tidak dipukul rata 2,5%. Seperti orang yang bertani ya Pak. Memiliki wonten sing petani Pak ya, kalau Pak ya. Kalau nggih punya sawah ya, sawah ya di kantor dengan. Kalau itu nanti zakat profesi, zakat penghasilan. Kalau petani nanti ukurannya bukan 2,5%-nya. Kalau dia petani nanti nisabnya ya lebih khusus itu adalah pertanian makanan pokok. Apa makanan pokok kita itu? Beras gitu. Yang kena masak itu namanya jadi nasi. Kalau masih di dalam di dalam pohonnya itu namanya padi. Engko nek wis dicoploki dadi gabah. Engko nek wis digiling dadi beras. Nek cilik-cilik dadi menir. Oh iya menir ya. Nek wis dimasak dadi nasi, tapi nek siji tok jenenge upo. Nek kelemesen dadi bubur, nek kering dadi karak. Ngosor macam-macam ngono. Nek masake sampai ireng dadi intip. Oke, balik. Pertanian makanan pokok. Itu nanti ukurannya adalah nisabnya itu kalau punya penghasilan dari panen itu ya dari sawah yang dimiliki itu minimal adalah standarnya itu 1.400 kilo, berarti 14 kintal. Dalam bentuk beras beda lagi, itu adalah 7 kintal, berarti 700 kilo dalam bentuk beras. Nah itu hanya ini rodok gak enak petani ku Pak, zakatnya gede Pak. Kalau dia menanam tanpa biaya-biaya, tanpa kumpo, tanpa mes, tanpa pupuk barang itu nanti zakatnya 10% Pak dari penghasilan itu. Tapi kalau pakai pupuk, pakai itu bayar orang untuk dadak-dadak apa nih dadak-dadak Pak? Matun ya Pak. Ya, pakai pengairan itu tidak alamiah lah istilahnya, pakai usaha itu nanti 5%, itu bedanya. Tapi kalau secara umum penghasilan pertanian kayak kita punya penghasilan tiap bulan itu terkumpul, itu nanti zakatnya minimal 2,5%. Hitungannya bukan per bulan tapi per tahun. Tapi umpamanya tiap bulan sudah disisihkan 100%, ya berarti nanti nggak ada kewajiban per tahunnya Pak. Dengan zakatnya per tahun apa per bulan Pak? Nah per tahun tetap, tapi yang untuk yang rutin itu sodako. Semuanya akan mendatangkan rahmatnya Allah. Bahkan rahmat Allah di situ diikuti juga oleh malaikat. Termasuk orang yang rajin bersodako, itu doanya malaikat apa? Annalillahi malaikatan, Allah itu menugaskan malaikat yang senantiasa berkeliling untuk memberikan doa. Doanya apa? Allahumma timumsikon khalafa. Ya Allah, orang-orang yang bersodakoh itu berikan gantinya. Berikan gantinya. Sodakoh yang cakupannya luas Pak. Sementara orang yang mestinya wajib bersodakoh termasuk zakat, wakti mumsikan talafa. Sementara orang-orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan kewajiban sodakoh dan zakatnya, hancurkan ya Allah. Lah umpama kok ana wong iku sugih tapi gak tau gelem sedekah, gak tau gelem zakat, Pak. Kok duwike sugih terus, duwe akeh terus. Lah ana wong ngerti gitu, Pak. Lah iku bukti ini lho wong iku sugih tapi gak tau nyumbang masjid, gak tau zakat, tapi kok sugih terus iku. Iku diridhoi Allah, bukan. Itu berarti apa? Ia diuji oleh Allah dengan kelimpahan harta sehingga dia lalai engkau nek wis mati, alhaakumut takatsur, telah membuat dirimu lalai tentang akhirat. Kamu memperbanyak harta tanpa bersedekah, tanpa berzakat. Alhaakumut takatsur hatta
hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu akan mendatangi kuburan alias apa? Mati. Akan tahu di situ, Pak. Makanya penyesalannya kan orang-orang yang tidak mau berzakat dan tidak mau bersedekah itu kan seperti surat Al-Munafikun ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Sudah muncul, Pak, penyesalan itu, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah apa yang telah aku rizkikan kepada kamu. Kapan kesempatan untuk menafkahkan? Min qabli ayyatiya, sebelum datang kepada kamu ahadakumul mautu, kematian. Allah menyebut sebelum datang kepadamu kematian. Sehingga saat kamu kalau sudah mati, fayakula, kamu akan berkata, laula Rabbi laula akhartani, ya Tuhan. Di situ diperlihatkan oleh Allah akibat yang ia lakukan selama ini. Kapan diperlihatkan? Ketika nazak sudah diperlihatkan itu. Ancaman-ancaman itu. Nangis, lebih laula akhartani ila ajarin qarib, ya Tuhan, mohon engkau tunda kami ini. Kenapa engkau tidak tunda kami, ya Allah, walaupun hanya beberapa saat? Kenapa kalau ditunda? Fa asaddaqa wa akum, dan aku akan kesempatan selama kau tunda itu aku akan bersedekah. Wa akum, dan aku, wa akun, dari bahasa Arabnya itu akun, tapi itu wa akum karena nun mati bertemu mim menjadi bacaannya napa? Idgham kan? Idgham apa? Sing baca tajwid itu ya. Idgham guna. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Di situ loh, Pak. Sudah diperlihatkan itu, Pak, ketika nazak itu seperti itu. Penyesalan itu muncul itu di situ. Maka jangan terlalu percaya, Pak, nanti orang yang menyatakan itu tidak ada nanti di kuburan apa-apa itu, orang hanya nggak kuat, Pak. Ayat jelas itu, Pak. Dan doa Rasul juga mengajarkan a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubri. Itu doa dari Rasulullah juga. Sahih itu, Pak. Pun di situ penyesalannya ketika nazak sudah diperlihatkan, Pak. Ayatnya monggo jenengan tingali surat Qaf ayat 22. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yauma hadid. Shadaqallahul azim. Sungguh kamu pada umumnya lalai urusan-urusan seperti ini. Bagaimana kondisi yang dialami orang ketika nazak, ketika mati itu? Kamu sering abai, tidak begitu peduli. Tapi fakashafna, pada saat ini, kasyaf itu apa? Aku singkap tabir itu, aku buka tabir itu. Mengelihatannya bukan dengan penglihatan mata lahiriah ini, Pak, tapi diperlihatkan dengan mata batin, Pak. Tajam, Pak. Fabasarukal yauma, maka pandanganmu saat itu hadidun. Apa hadid itu, Pak? Aslinya hadid itu besi, Pak. Maksudnya apa? Alat-alat yang tajam itu dari besi. Padang, weleh nek cara wong Jawa. Padang jinglang, ketok tetok. Nek sing ganjaran yo ketok ganjarane, sing dosa yo ketok dosane, sing gak tau gelem sedekah, gak tau zakat yo ketok dosa-dosane, ancamannya. Penglihatan saat itu, di situ muncul penyesalan, nangis, cuman sing liya-liyane nggak denger, Pak. Kenapa? Karena ini tangisan sendiri di dalam. Seperti jenengan itu ngipi dikejar-kejar genderuwo lho, Pak, ya. Jenengan itu kan lawari, Pak, menggos-menggos ngono. Iku ya sing kene ya garo, Pak. Kenapa? Karena sudah alam individu-individu, Pak. Di situ loh makanya tadi menyesal. Seandainya engkau beri kesempatan saya, Allah, untuk hidup kembali. Apa? Fasadaqo, saya bersedekah. Sedekah minimal yang apa? Wajib.
Menyesal lagi kalau orang itu bisa berkesempatan untuk sedekah yang bersifat sunnah termasuk jariyah, tapi eman nggak pernah sedekah jariyah, nggak pernah sedekah fisabilillah, padahal hartanya melimpah. Menyesal juga, kenapa tidak aku sedekahkan dulunya, walaupun wajib sudah, tapi ada penyesalan. Itu makanya Rasulullah ketika mengomentari ada orang meninggal lalu dibawa ke kuburan, waktu itu duduk dengan sahabat, lalu Rasul itu mengomentari, dia berdiri menghormati, terus salah satu ucapan Rasul adalah mustarih wa mustarah minhu, mustarih wa mustarah minhu, istirahat dia dan istirahat dari orang itu. Maksudnya apa? Wa mustarih itu orang yang meninggal itu tinggal nerima hasilnya nanti di alam barzakh dan alam akhirat dari amal yang dilakukan itu. Enak Pak wisan itu. Sementara wa mustarah minhu, apa maksudnya mustarah? Ada kelompok berikutnya. Mustarah minhu itu apa? Alam sekitarnya merasa nyaman dari keburukan dan kezaliman orang itu. Orang kalau jahat itu Pak terus mati Pak, tonggo-tonggo ilah ya malah seneng sih Pak. Kon matek kon yo. Bahasane wong Surabaya bongkoh kon yo. Wis lho ngene iku. Artinya alam sekitarnya yang merasa aman, tapi dia nanti berhadapan dengan kesempatan yang lain. Rasul menyatakan ma min ahadin yamutu illa wa yandamu, tidak seorang pun yang meninggal kecuali ada unsur penyesalannya. Gila ditanya, wa ma nadamatuha ya Rasul, apa itu yang membuat orang itu menyesal? Kok dikatakan tidak satu pun yang meninggal kecuali akan menyesal. Wa ma nadamatuha, apa yang membuat dia menyesal ya Rasul? Qala in kana muhsinan, jika orang yang meninggal itu orang baik, itu ada penyesalannya, mengapa tidak lebih baik lagi? Oke, zakatnya sudah, tapi dia menyesalnya, mengapa kok hanya yang wajib, kok tidak tambah-tambah yang sunnah? Seperti jenengan ketika ke masjid Jumatan bawa uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, 50.000, 100.000, sing mlebu kotak sing ngendi kira-kira? Secara lahiriah kan sing 5.000 ngoten. Tapi nanti ketika diperlihatkan palanya itu menyesalnya, ya Allah lah apa sing mlebu kotak bek kok sing 5.000, kok gak sing abang. Tapi dia dapat pahala, tetap dapat pahala karena semuanya dihitung oleh Allah. Ini kan penafsiran ketika Rasul itu mengomentari tentang kematian salah seorang sahabat namanya sahabat Sa'ban. Itu nanti saya bicarakan dalam tema nilai istiqomah. Duduk istiqomah jeneng bojo jenengan Pak Boten. Itu di situ. Wa in kana musian, sementara jika orang yang mati itu orang yang jelek, buruk, menyesalnya adalah karena dia dosanya banyak itu, lalu dia menyesalnya akan dapat siksa dari Allah. Menyesalnya, kenapa aku dulu tidak bertobat selama ketika di dunia, kenapa aku dulu tidak pernah mau berzakat, menyesal. Tapi ya wis kasep. Apa kasep itu Pak? Zakat. Insya Allah orang yang berzakat, orang yang senang sedekah itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Lalu yang terakhir di ayat tadi itu adalah walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan terhadap ayat-ayat aku mereka senantiasa beriman. Tapi Allah menyebut kami, itu berarti apa? Ayat-ayat Allah itu dilimpahkan tidak hanya melalui Al-Quran, tapi ayat-ayat Allah itu cakupannya sangat luas. Karena itu ketika Al-Quran memerintahkan orang untuk berpikir dan melihat tentang ayat-ayat Allah, di surat Adz-Dzariyat ayat 21 Allah menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di alam semesta itu ayat. Kalau manusia terlalu jauh melihat apa yang ada di alam semesta,
wa fi anfusikum, di dalam diri kamu sendiri adalah ayat. Afala tubsirun, tidakkah kau perhatikan bahwa dalam diri kamu itu ada ayat-ayat Allah yang perlu untuk dibaca. Rambut itu ayo ayat loh Pak. Napa Pak? Ayat Pak. Halo, dari sisi apa? Gerakan panjang tidaknya kan beda Pak. Kalau yang di kepala ini rambut ini cepet panjang gitu ya Pak ya. Betul. Terus ini kan laki perempuan punya Pak ya. Kemudian di bawah hidung ini ada namanya apa? Brengos. Oke ya. Tapi wong wedok kan ya Pak ya. Halo. Ya Allah, kenapa wong wedok gak kayak brengos ngono lho. Nduk nisare lambe apa iki karane? Jenggot. Nggih. Wedok kan gak ono. Juga panjang. Panjang di sini panjang, di sini panjang. Tapi di sekitar mata juga ada rambut. Namanya apa? Alis, itep. Ono mana apa? Itep, ono alis. Loh, yang di sini sama-sama di kepala. Kok gak panjang seperti yang di sini, Pak? Halo. Ada lagi rambut yang takut dengan sinar matahari. Gak pernah panjang-panjang, Pak. Kenapa? Di dalam hidung itu ada rambut nggak Pak? Pernah ada yang ngerasa kepanjangan hidung, rambut hidungnya itu? Itu berarti takut apa itu? Allah subhanallah, ngatur Gusti Allah kabeh iku jan ngoten niku. Lah mau idep terus alis iku koyok sendok kene lho panjang ini ya apa? Gigi ketika lahir nggak punya gigi, betul. Tapi kalau rambut kan sudah ada, nggih. Tapi di gigi itu nggak punya. Lalu 4 bulan, 5 bulan baru tumbuh. Betul. Ketika tumbuh berkembang terus memanjang, kok gak terus panjang? Halo. Padahal sama nek gak tahu batasi loh ya. Gini dan subhanallah, itu baru satu seperti itu. Belum yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Menis kaya ngene iki subhanallah, Gusti Allah. Betapa agung, betapa besar nikmatmu yang engkau berikan kepada kami. Wa bi ayyi, makanya Allah mengingatkan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa mengimani ayat-ayat Allah, baik ayat yang ada di alam semesta dan ayat yang ada di dalam diri manusia. Dengan itu insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah melalui bimbingan Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan tema ini karena masih berseri Pak. Oke? Ada yang bertanya Pak? Monggo. Cuma ada Al-Quran, ayat-ayat atau tidak bisa diterjemahkan. Padahal itu atau Al-Quran itu adalah hudan linas, petunjuk. Seperti Alif Lam Mim itu tidak bisa diterjemahkan. Itu gimana Ustaz? Jadi hidayah Allah melalui Al-Quran itu tidak semata-mata berkaitan dengan orang itu paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti Pak. Karena ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak dipahami manusia, tapi di situ Allah mencurahkan rahmat-Nya. Kan ada orang itu yang karena mendengarkan bacaan Al-Quran nggak paham artinya, tapi di situ tersentuh hatinya. Oke, dan di situ akhirnya dia terdorong untuk mempelajarinya. Hidayah datang Pak melalui Al-Quran, termasuk Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu dalam kajian ilmu ulumul Quran memang ada ayat-ayat yang muhkam. Artinya muhkam itu ayat yang langsung orang gampang memahami maknanya dan maksudnya. Tapi nanti ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang orang itu tidak begitu tiba-tiba orang faham. Seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Itu tidak didatangkan hidayah hanya dengan memahaminya, karena tidak mudah orang memahami ayat-ayat itu.
Tapi nanti mungkin dengan hanya mendengarkan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alif Lam Mim, orang itu bisa gitu nggih. Jadi secara umum Al-Qur'an itu ada sebagai penyebab, sebagai perantara didatangkannya rahmat Allah dan hidayah dari Allah. Dan kita yakini ada datangnya hidayah karena ia faham, ada datang hidayah karena dia mendengar tanpa harus faham. Kalau seperti Umar dulu masuk Islamnya dapat hidayah itu kan apa? Karena mendengarkan bacaan kan. Toha itu surat Toha nggih, juz berapa itu? Juz 16. Ma anzalna, spontan dia dapat hidayah. Kan waktu itu kan belum Islam, dia belum ngerti kok, tapi krungu tok wis lah, begitu Pak ya. Jadi kita yakini seperti itu. Makanya fungsi Al-Qur'an itu bukan semata-mata untuk hidayah, tapi juga banyak nanti fungsi-fungsi lain yang ketika orang itu tahu rahasia dari sisi arti, rahasia dari sisi huruf-hurufnya, rahasia dari sisi jumlah-jumlah hurufnya, itu kan ada semuanya Pak. Rumus-rumusnya, jika ayat ini bertemu dengan ini, jika ayat ini dibaca sekian kali, itu ada semuanya. Makanya kelebihan dulu ketika zaman Nabi Sulaiman, ketika menawarkan siapa di antara kalian para pengawalku yang mampu untuk mengangkat singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang cepat, jin, aku akan mengangkatnya dalam sekejap ketika engkau duduk berdiri. Coba yang lain. Nah, rahasia Allah, wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ada seorang yang mengetahui rahasia Alkitab, ya wahyu Allah. Apa? Diberi kelebihan oleh Allah. Ana atika bi qabla ayartatta ilaika tarfuk, beri kesempatan kami ya Sulaiman, aku akan mengangkat singgasana atas izin Allah dalam waktu sekejap mata. Loh, seperti gitu-gitu dulu Pak. Oke, maka sungguh kalau kita mau baca Al-Quran itu luas cakupannya, maka insya Allah siapapun yang terus berupaya punya semangat untuk mempelajari Al-Quran itu, rahmat Allah akan senantiasa dicurahkan. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang senantiasa punya semangat untuk mempelajari Al-Quran dari aspek apapun. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, cakep Pak. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Karenanya makan durian bersama Aura Kasih, bersama Aura Kasih jalan-jalan ke Eropa. Kami ucapkan cukup sekian, terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.